Aku dijadikan pembantu oleh ibu mertuaku di rumahku sendiri. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, kenapa kamu sekarang gak mau ngertiin aku, Mas? Kataku sambil menangis. Mau mengerti gimana lagi? Aku itu juga menjaga perasaan ibu. Setidaknya itu yang aku lakukan saat ini, kata suamiku dengan tegas. Tapi Mas, ibu sudah menganggap aku seperti pembantu di rumah ini, di rumahku sendiri. Plak, tamparan keras menghujam pipiku saat suamiku justru semakin emosi mendengar keluh kesahku. Sekali lagi aku katakan padamu, turunkan egoismu dan terimalah ibuku seperti ibumu sendiri, kata suamiku sambil berlalu pergi. Aku hanya bisa duduk terkulai di lantai. Sampai saat ini aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis setelah menikah. Dulu, aku adalah wanita yang mandiri dan penuh semangat, bekerja sebagai SPG di sebuah produk kosmetik ternama. Hari-hariku dipenuhi dengan kesibukan, tawa pelanggan, dan kehangatan persahabatan di tempat kerja. Setiap harinya, aku berinteraksi dengan banyak orang, menikmati aroma parfum yang elegan, dan merasakan hidupku begitu berwarna. Namun, semua itu berubah setelah aku bertemu dengan Ferdi, suamiku. Perkenalan kami yang terjadi secara kebetulan di sebuah mall. Awalnya terasa seperti takdir yang indah. Ferdi adalah pria yang baik, meski baru saja mengalami patah hati saat itu. Kami pun menjalin hubungan yang singkat namun penuh cinta, dan dalam waktu 3 bulan, kami memutuskan untuk menikah. Aku berharap pernikahan ini akan membawa kebahagiaan yang abadi. Namun, harapanku mulai terkikis seiring waktu. Setelah menikah, aku meninggalkan pekerjaan yang kucintai atas permintaan suamiku, Ferdi, yang ingin aku fokus pada rumah tangga. Awalnya, aku mencoba menikmati peran baruku sebagai istri dan tinggal di rumah. Namun perlahan, aku mulai merasakan kekosongan yang tak bisa diisi. Tinggal bersama ibu mertua, Bu Marni, membuat segalanya semakin rumit. Dia tidak pernah menyukaiku sejak awal. Sikapnya yang sinis dan pandangannya yang selalu menilai, membuatku merasa tidak pernah cukup baik. Ketika akhirnya kami pindah ke rumah kecil yang kubeli dari tabunganku sendiri, aku berharap bisa sedikit lebih tenang. Namun, situasi semakin memburuk ketika ibu mertua justru tinggal bersama kami lagi. Setelah suamiku tak tega melihat ibunya tinggal sendirian di rumah. Pernikahan yang awalnya kuharapkan membawa kebahagiaan, justru menjadi sumber penderitaan yang tak pernah kubayangkan. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungku, aku merasa terasing dan tidak dihargai. Kehidupan yang dulu penuh dengan warna, kini berubah menjadi abu-abu, dengan beban yang semakin berat setiap harinya. Aku terjebak dalam peran yang tidak pernah aku bayangkan, menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu seperti yang diimpikan. Di sela tangisku, aku kembali mengingat 2 tahun yang lalu saat aku pertama kali bertemu dengan Ferdi suamiku. Hari itu adalah hari biasa di mall tempatku bekerja, salah satu mall terbesar di kota, yang selalu dipenuhi dengan pengunjung. Aku bekerja di sebuah konter parfum ternama, tempat di mana aroma elegan dan wangi segar selalu memenuhi udara. Sejak awal, aku sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk dan keramaian yang ada di sekitarku. Namun, di antara wajah-wajah yang berlalu lalang, ada satu yang menarik perhatianku, seorang pria yang duduk sendirian di bangku dekat konterku. Dia nampak berbeda dengan yang lain. Wajahnya suram, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Sorot matanya kosong, dan meski di sekelilingnya ramai, dia seolah berada di dunianya sendiri, tenggelam dalam pikiran yang tak terucapkan. Sebagai seorang SPG, sudah menjadi tugasku untuk mendekati pelanggan dan menawarkan produk. Namun, ada sesuatu tentang pria ini yang membuatku ragu untuk mendekat. Dia terlihat begitu terpukul, dan aku merasa bahwa menawarkan parfum mungkin bukan hal yang tepat. Tapi naluriku mendorongku untuk mendekat. Aku berjalan perlahan mendekatinya, sambil membawa sebotol parfum pria yang menjadi produk unggulan perusahaan kami saat itu.
Selamat siang, Mas. Apakah Anda ingin mencoba parfum baru kami? Tanyaku dengan senyuman yang sudah kulatih bertahun-tahun. Dia mengangkat kepalanya perlahan, menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak, terima kasih. Aku hanya ingin numpang duduk saja. Jawabnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Ada keheningan yang canggung sesaat, namun bukannya pergi, aku malah duduk di sampingnya. Entah kenapa ada sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak tentang pria ini. Mohon maaf, Mas. Masnya baik-baik saja? Tanyaku, meskipun sebenarnya aku tak berharap dia benar-benar akan bercerita. Anehnya, dia mulai membuka diri. Namanya Ferdi. Dia baru saja diputuskan oleh pacarnya setelah hubungan mereka yang panjang. Mereka sudah merencanakan masa depan bersama. Namun tiba-tiba semuanya hancur dalam sekejap. Aku mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, merasakan betapa dalamnya luka hatinya. Di tengah hiruk-pikuk mal, kami berdua terjebak dalam percakapan yang seolah hanya milik kami. Aku bukanlah seseorang yang suka ikut campur dalam urusan pribadi orang lain. Namun, ada sesuatu tentang Ferdi yang membuatku ingin berada di sampingnya. Mungkin karena kesedihannya yang begitu nyata, atau mungkin karena aku merasakan ketulusan di balik kata-katanya. Hari itu, kami berbicara lebih lama dari yang pernah kulakukan dengan pelanggan lain. Percakapan kami mengalir begitu saja, dan dari kisah cintanya yang gagal hingga kehidupan sehari-harinya yang kini terasa kosong. Hari-hari berikutnya, Ferdi sering datang ke mall, bukan lagi sebagai pria yang tenggelam dalam kesedihan, tetapi sebagai teman yang ingin menghabiskan waktu bersama. Kami mulai makan siang bersama, berjalan-jalan di sekitar mall, dan berbagi cerita-cerita kecil. Semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa nyaman di dekatnya. Ferdi adalah pria yang hangat, meskipun masih menyimpan luka di hatinya. Dia membuatku merasa bahwa kebersamaan kami lebih dari sekedar kebetulan. Tak butuh waktu lama sebelum kami berdua menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan di antara kami. Hanya dalam 3 bulan, kami memutuskan untuk menikah. Mungkin terdengar terlalu cepat bagi sebagian orang, dan mungkin memang begitu. Tapi saat itu, cinta kami terasa begitu kuat dan tulus. Kami yakin bahwa kami bisa membangun masa depan bersama, melupakan masa lalu yang menyakitkan, dan memulai lembaran baru. Aku masih ingat hari ketika Ferdi memintaku untuk menikah dengannya, meski tidak dalam balutan kemewahan atau romantis di restoran, membuat aku terpesona dengan ketulusan cintanya. Dia hanya menatapku dalam-dalam dengan mata yang penuh ketulusan dan berkata, "Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya?" Dan aku tanpa ragu sedikit pun menjawab, "Ya, aku mau, Mas." Dan begitulah kami memulai perjalanan baru sebagai suami istri. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya dirasakan oleh semua orang, terutama oleh keluarga besar Ferdi. Sejak awal aku sudah merasakan ketidaknyamanan yang menggelayuti hubungan kami dengan keluarganya, terutama ibunya, Bu Marni, yang nampak tidak pernah benar-benar menerima keberadaanku dalam kehidupan Ferdi. Hari pernikahan kami seharusnya menjadi salah satu momen bahagia dalam hidupku. Namun, aku tidak bisa mengabaikan betapa jelasnya ekspresi ketidaksetujuan yang tergambar di wajah Bu Marni. Saat kami melangsungkan akad nikah, aku merasakan tatapan tajam yang penuh kekecewaan. Setiap kali aku melihat ke arahnya, raut wajahnya seolah mengatakan bahwa ia merasa terpaksa dan tidak tulus merestui pernikahan kami. Di pesta pernikahan, situasi semakin terasa tidak nyaman. Bu Marni enggan berbaur dengan para tamu dan lebih memilih duduk di pojok ruangan dengan wajah yang datar. Tidak ada senyuman atau sapaan hangat yang aku terima dari dirinya. Hanya tatapan kosong yang seakan mencerminkan ketidakpuasan mendalam. Bahkan ketika Ferdi berusaha memperkenalkanku kepada saudara-saudaranya, aku merasa seperti berada di luar lingkaran. Diperhatikan dengan pandangan sinis dan tidak ramah. Keberadaan Bu Marni yang seperti bayangan gelap dalam hari bahagia kami membuatku merasa tertekan. Ferdi di sisi lain berusaha keras untuk menjaga suasana tetap tenang dan bahagia. Namun aku bisa merasakan ketegangan yang memancar dari dirinya. Di setiap kesempatan, dia mencoba menjelaskan dan meyakinkan ibunya tentang keputusannya menikah denganku. Tetapi nampaknya semua usahanya sia-sia.
Setelah menikah, suamiku memintaku untuk berhenti bekerja. Sayang, aku ingin kita fokus pada keluarga, kata suamiku suatu malam saat kami duduk berdua di ruang tamu rumah keluarga. Aku merasa lebih baik jika aku satu-satunya yang menafkahi kita. Aku tahu ini mungkin terasa berat, tapi aku yakin kita bisa menghadapinya bersama. Lanjut suamiku. Awalnya aku setuju. Aku pikir menjadi istri yang baik berarti mendukung keputusan suamiku sepenuhnya. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa bosan mulai merayap. Hari-hariku terasa monoton dan aku mulai merasa kehilangan identitasku. Suatu pagi, saat aku duduk sendirian di rumah, aku berkata pada diriku sendiri, aku butuh sesuatu untuk mengisi hari-hariku dan merasa lebih produktif. Mas, aku boleh ya mas usaha jualan online? Karena jujur aku merasa bosan juga mas, kalau di rumah tanpa pekerjaan, kataku kepada suamiku saat kami hendak tidur. Emang kamu mau jualan apa? Kata suamiku. Bos aku dulu menawarkan aku untuk jualan produknya. Katanya kalau memang tidak bisa menjadi SPG seperti dulu, ya jualan online saja. Karena sejak aku berhenti bekerja, kata bosku pelanggannya banyak yang pergi. Kataku. Ya sudah, kalau memang kamu merasa nyaman, aku izinkan, kata suamiku. Akhirnya, aku memutuskan untuk memulai usaha onlineku. Aku memilih kembali menjadi reseller kosmetik, produk yang pernah kujual ketika aku masih bekerja sebagai SPG. Namun, karena aku masih tinggal bersama ibu mertuaku di rumah keluarga suamiku, aku jadi agak kurang maksimal dalam berjualan. Sejak awal, aku sudah merasa canggung dengan sikap ibu mertuaku. Ibu mertuaku adalah wanita yang kolot dan tidak segan menunjukkan ketidaksukaannya kepadaku. Setiap kali aku mencoba berbicara atau membantu di rumah, dia selalu menjawab dengan nada sinis. Aku memang terpaksa tinggal bersama ibu mertuaku karena suamiku yang meminta. Ibu mertuaku hanya mempunyai 2 anak, suamiku dan adiknya, Arum, yang masih bersekolah. Aku memang serba salah di rumah itu. Setiap apa yang aku lakukan pasti jadi sasaran kemarahan ibu mertuaku. Laras, kamu ngapain ubah-ubah dapur ini? Ibu mertuaku bertanya suatu hari saat aku mencoba menata dapurnya. Ini itu udah bagus, nggak usah dibuat yang aneh-aneh. Aku merasa tertekan dan tidak nyaman. Namun, suamiku selalu meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sayang, mungkin ibu butuh waktu saja. Aku yakin ibu baik sama kamu, katanya dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa bulan, aku merasa semakin tidak tahan dengan suasana di rumah itu. Setiap hari terasa semakin berat, dan aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dengan uang tabungan yang aku kumpulkan dari pekerjaanku dulu dan hasil jualan onlineku, aku memutuskan untuk membeli sebuah rumah kecil. Aku menggunakan nama suamiku sebagai pemiliknya, agar dia tetap merasa dihargai dan ibu mertuaku tidak bisa menentang saat kami akan pindah. Saat aku memberitahu suamiku tentang keputusanku, dia nampak cemas namun juga lega. Kamu yakin ini keputusan yang tepat? Tanyanya, masih tidak sepenuhnya yakin dengan langkah ini. Iya mas, aku rasa kita butuh ruang untuk diri kita sendiri. Ini juga akan memberikan kita privasi dan sedikit ketenangan dari situasi yang menekan ini. Akhirnya kami pindah ke perumahan yang meskipun sederhana, namun rumah itu menjadi tempat pelarianku dari tekanan yang selalu mengikutiku di rumah ibu mertuaku. Meskipun kecil, rumah baru kami memberikan kami rasa kebebasan dan sedikit kedamaian. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika adik suamiku, Arum, melanjutkan kuliah di luar kota, suamiku merasa kasihan pada ibunya yang kini sendirian di rumah. Sayang, ibu di rumah sendirian sayang, soalnya Arum mulai besok sudah berangkat kuliah, kata suamiku suatu malam. Kalau kita ajak ibu ke sini gimana ya? Pinta suamiku. Aku hanya terdiam. Aku tahu bahwa hidup kami akan kembali seperti dulu jika ibu ikut bersama kami lagi, bahkan mungkin lebih sulit. Tapi mas, apa nanti nggak terjadi kayak dulu lagi mas? Tanya aku dengan cemas. Lagian aku baru saja mulai merasa nyaman di rumahku sendiri. Suamiku menatapku dengan serius. Insya Allah enggak sayang, ibu pasti bakalan berubah. Lagian ini kan rumah kita, pasti ibu paham kok.
Meskipun aku tidak bisa menolak permintaan suamiku, aku merasa berat untuk menghadapi kenyataan ini. Kami harus kembali beradaptasi dengan kehadiran ibu mertuaku yang penuh ketidaknyamanan, dan hidup kami mungkin akan menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Kehadiran ibu mertuaku di rumah kami membawa kembali semua ketegangan yang pernah aku rasakan. Dengan kehadirannya, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Ia ternyata masih tidak segan menunjukkan ketidaksukaannya kepadaku, terutama saat suamiku tidak ada di rumah. Setiap kali suamiku pergi bekerja, aku harus menghadapi sikap sinis ibu mertuaku yang semakin tajam. "Laras, sekarang jangan lupa bersihkan semua debu di ruang tamu," perintah ibu mertuaku suatu pagi dengan nada memerintah. Aku hanya bisa mengangguk, berusaha untuk tetap sabar meskipun hatiku terasa berat. "Ibu, kalau ibu butuh apa-apa bilang ke Laras saja ya," kataku dengan senyuman yang dipaksakan, berharap bisa mencairkan suasana. Namun, setiap kali aku mencoba untuk membantu, aku selalu merasa direndahkan. Setiap hari, aku harus menghadapi tumpukan pekerjaan rumah tangga yang nampaknya tidak ada habisnya. "Laras, kalau ada tamu datang, pastikan rumah ini bersih dan rapi," perintah ibu mertuaku sambil menunjuk-nunjuk bagian rumah yang menurutnya kurang bersih. "Jangan lupa cucian harus selesai sebelum siang, dan masakan harus siap sebelum suamimu pulang." Aku mencoba untuk bersabar, berpikir bahwa ini adalah bagian dari kewajibanku sebagai istri dan menantu. Aku seringkali menghibur diriku dengan memikirkan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Aku juga mulai fokus pada usahaku sebagai reseller kosmetik online, mencoba untuk menemukan sedikit kebahagiaan di luar rumah. Namun, di suatu malam saat kami sedang makan bersama, ibu mertuaku mengeluarkan komentar yang menghancurkan hatiku. Kami sedang makan malam sederhana di ruang makan yang kecil, dan suasana nampak tenang meskipun aku merasa tegang. "Laras, kenapa kamu kok belum hamil juga ya? Jangan-jangan kamu mandul ya?" katanya tiba-tiba menusuk seperti pisau. Aku terkejut dan merasa seluruh tubuhku membeku. Air mataku hampir menetes, tetapi aku berusaha keras untuk menahannya. Aku berharap suamiku akan membelaku, namun ia hanya terdiam, seolah-olah setuju dengan ibunya. "Iya Bu, nanti saya coba ajak Laras periksa ke dokter," kata suamiku datar, tanpa menunjukkan rasa empati atau dukungan, seolah-olah dia menuduhku yang tidak subur. Hatiku remuk melihat reaksi suamiku yang jauh dari harapanku. Setiap hari terasa berat. Ibu mertuaku semakin arogan, memperlakukanku seperti pembantu di rumahku sendiri. "Laras, apa kamu tidak bisa memasak dengan lebih baik?" teriaknya suatu sore saat aku mencoba menyiapkan makan malam. "Ibu sudah bilang berkali-kali, jangan terlalu banyak garam." Teriakan dan tekanan seperti itu terus aku dengar setiap harinya. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan rumah, ibu mertuaku datang dan melihatku. "Belum selesai juga ya? Lambat sekali sih kamu. Cepat selesaikan. Kain lap itu sudah kotor. Ganti yang baru dan bersihkan juga itu jendela. Kamu tidak boleh malas. Ini rumah tangga bukan hotel bintang 5, Laras," katanya dengan nada sinis. Aku merasa frustasi. Selama ini aku telah mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dan berbuat baik. Namun, semua usaha itu seperti sia-sia. Tidak hanya tekanan dari ibu mertuaku yang membuatku merasa tertekan, tetapi juga kenyataan bahwa suamiku nampaknya tidak mendukungku sepenuhnya. Semakin hari, situasi di rumah terasa semakin tak tertahankan. Aku harus diperlakukan seperti orang asing di rumahku sendiri, dan bahkan teman-teman ibu mertuaku ikut memperlakukanku seperti pelayan. Setiap kali mereka datang, aku harus melayani mereka dengan sepenuh hati. Meskipun aku merasa dihina dan diremehkan, seringkali mereka membuat komentar sinis tentang diriku di depan umum, membuatku merasa semakin tertekan. Suatu hari, saat ibu mertuaku dan teman-temannya sedang berkumpul di ruang tamu, aku berdiri di dapur, mempersiapkan minuman dan makanan ringan untuk mereka. Aku mendengar suara mereka bergosip tentangku. "Jeng, itu menantumu ya?" kata teman ibu mertuaku. "Iya, Jeng. Tapi ya gitulah penampilannya kayak babu," kata ibu mertuaku sambil tertawa. "Kasihan ya Jeng anakmu, sudah penampilannya kayak gitu, mandul lagi," kata teman ibu mertuaku sambil diiringi tawa yang puas. Aku merasakan darahku mendidih mendengar komentar tersebut.
Aku mengusap air mataku yang tiba-tiba menetes di pipiku. Setelah beberapa hari dalam situasi yang sama, aku merasa tidak tahan lagi. Aku memutuskan untuk mengeluh kepada suamiku, berharap dia akan mengerti dan mendukungku. Suatu malam, setelah makan malam, aku memanggil suamiku ke ruang tamu. Mas Ferdi, aku perlu bicara denganmu. Aku tidak tahan lagi dengan perlakuan ibu. Dia terus-terusan memperlakukanku seperti pembantu di sini, dan aku merasa sangat tertekan, kataku dengan suara bergetar. Suamiku menatapku dengan tatapan yang nampak kosong. Kamu itu terlalu sensitif, sayang. Ibu hanya ingin yang terbaik buat kita. Dia khawatir dengan keadaan kita dan ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jawabnya dengan nada datar. Hatiku terasa hancur mendengar jawabannya. Aku merasa seolah-olah semua keluhanku tidak didengar. Tapi Mas, aku merasa seperti tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Aku terus-menerus diperlakukan seperti pembantu. Dan kamu bahkan tidak pernah membelaku, ujarku dengan suara hampir tidak terdengar. Suamiku menghela nafas panjang. Sudahlah Laras, kamu itu hanya terlalu sensitif. Lagi pula itu kan ibuku, dan kamu harusnya menganggap beliau sebagai ibumu juga, bukan kamu malah menjelekannya. Aku hanya bisa diam, menahan air mata yang sudah menggenang di mataku. Di dalam hatiku, aku berteriak, bagaimana bisa suamiku yang dulu begitu hangat dan peduli, kini berubah menjadi seseorang yang acuh tak acuh terhadap penderitaanku. Aku merasa seolah-olah suamiku sudah berubah menjadi orang yang berbeda, seseorang yang tidak lagi peka terhadap perasaanku. Kepedihan dan rasa kesal yang mendalam membuatku merasa semakin terpuruk. Aku merasa terasing di rumahku sendiri, seolah-olah aku hanya sebuah bayangan yang tidak penting. Setiap hari berlalu dengan rasa sakit yang mendalam, dan aku semakin meragukan apakah keputusan untuk menikah dengan suamiku adalah pilihan yang benar. Di malam yang tenang, aku duduk sendirian di ruang tamu, mencoba untuk mencari ketenangan di tengah kepedihan. Aku berdoa agar situasi ini segera berubah, agar suamiku bisa melihat dan merasakan kesulitan yang aku alami. Aku berharap suatu hari nanti, dia akan mengerti dan mendukungku dengan sepenuh hati, seperti yang aku harapkan dari seorang pasangan hidup. Namun, saat aku merenungkan semua ini, aku merasa seolah-olah suara dan perasaanku tidak didengar. Aku berdoa agar aku bisa menemukan kekuatan untuk terus bertahan, dan berharap bahwa suatu hari nanti, suamiku akan kembali menjadi sosok yang aku kenal dan aku cintai. Kehidupan sehari-hari semakin terasa menekan. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan hampa, menjalani rutinitas yang monoton dan melelahkan. Rumah yang dulu kuimpikan sebagai tempat kebahagiaan, kini terasa seperti penjara yang menyekapku. Aku merasa seperti robot tanpa jiwa, berfungsi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada ruang untuk diriku sendiri. Aku merindukan masa-masa ketika aku masih bekerja sebagai SPG. Saat itu, aku merasa dihargai, memiliki tujuan, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kehidupan di luar rumah memberi aku rasa pencapaian dan kepercayaan diri. Sekarang, aku hanya menghabiskan waktu di rumah, melayani ibu mertuaku dan teman-temannya, dan merasa semakin tenggelam dalam perasaan tidak berdaya. Setiap hari, aku bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Setelah itu, aku menghabiskan waktu dengan tugas-tugas rumah yang tak ada habisnya, hanya untuk memulai siklus yang sama keesokan harinya. Aku merasa terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berakhir, tanpa kesempatan untuk mengejar impian atau pengembangan diri. Aku mulai berpikir, jika aku terus diam dan tidak melakukan apa-apa, aku akan semakin kehilangan diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa merasa bahagia jika setiap hari aku hanya berfungsi sebagai pelayan di rumahku sendiri? Aku merasa seperti kehilangan identitas dan nilai diriku, sesuatu yang pernah aku miliki ketika aku masih bekerja di luar rumah. Namun, aku juga tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil akan membawa resiko yang besar. Keputusan untuk berubah bukanlah hal yang mudah. Apakah aku harus terus bertahan, berharap bahwa sesuatu akan berubah dengan sendirinya? Atau akankah aku berani mengambil langkah yang bisa mengubah hidupku selamanya? Aku tahu keputusan ini bukan hanya tentang kebahagiaanku,
tetapi juga tentang masa depan hubungan kami. Aku tidak ingin hidup dalam keadaan yang penuh ketidakbahagiaan dan frustasi hanya karena ketidakmampuan suamiku untuk melihat kesulitan yang aku hadapi. Aku juga tidak ingin terus-menerus bergantung pada keadaan yang membuatku merasa rendah diri dan tidak dihargai. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tamu, merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Hati kecilku berbisik bahwa aku harus mengambil tindakan. Aku tidak bisa terus-menerus merasa tertekan dan tidak bahagia. Aku memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa aku ambil. Aku bisa mencoba mencari pekerjaan kembali, meskipun itu mungkin berarti harus berhadapan dengan konflik lebih lanjut dengan ibu mertuaku. Atau aku bisa mencari cara untuk memperbaiki komunikasi dengan suamiku, berharap bahwa dia akan mulai memahami dan mendukungku lebih baik. Aku meresapi rasa sakit dan ketidakpastian yang menggelayuti pikiranku. Di tengah kebingunganku, aku tahu bahwa aku harus berani mengambil keputusan, apapun resikonya. Kekecewaan dan ketidakbahagiaan terus mengikutiku telah cukup. Aku harus memilih jalan yang memungkinkan aku untuk kembali menemukan diriku sendiri dan meraih kebahagiaan yang layak aku dapatkan. Dengan tekad yang kuat, aku memutuskan untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. Aku mulai menyusun rencana untuk memperbaiki kehidupanku, meskipun aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi di depan sana. Yang aku tahu adalah bahwa aku tidak bisa terus-menerus bertahan dalam keadaan ini. Aku harus berani mengambil langkah untuk mengubah hidupku, meskipun itu berarti harus menghadapi ketidakpastian dan resiko yang besar. Kisahku ini mungkin tidak memiliki akhir yang bahagia, namun inilah realita yang harus kuhadapi, dan di antara semua penderitaan ini, aku tahu bahwa aku harus terus berjalan, meski jalannya penuh dengan duri. Aku hanya bisa berdoa semoga ada keajaiban yang bisa mengubah semua takdir ini, yang bisa membuat hati ibu mertuaku luluh dan suamiku kembali peduli denganku. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar ya.